Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Adinda kita Fathul Rahman. Jadi acara yang kedua, sepatah kata dari keluarga almarhum Profesor Dr. Marwan Mas SH MH kepada Pak Haji Hasanuddin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemaah tausiah berjumlah. Pertama-tama, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah telah menghadirkan kita ke tempat ini untuk sama-sama mengenal Ananda atau saudara kami, orang tua kami, adik kami, guru kami, Bapak Profesor Dr. Marwan Mas. Iya, jangan bikin kaki dulu ini. Yang telah berkurangkan rahmatullah kepada jemaah dan kepada Bapak Ibu yang telah membantu dan akan terlaksananya daripada malam tausiah ini, baik secara materi maupun secara non materi, yaitu doa. Maka kami ucapkan jazakallah. Kemudian maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu seperti manusia biasa dalam kehidupan kita saling berinteraksi salah satu yang lain, pasti di antara kita ada kesalahan yang kadang-kadang tidak kita senangi dari tingkah laku paslon kita, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Maka dalam hal ini kami dari keluarga almarhum memohon kepada Bapak sekalian, sekiranya ada kesalahan-kesalahan baik disengaja ataupun tidak sengaja dari Pak almarhum, tolong dimaafkan dan mintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah sekalian, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak sini untuk sama-sama berbagi duka atas meninggalnya keluarga kami almarhum. Mudah-mudahan kedatangan bapak
Ang maganda po di sini, bumili pa sana yang melibatkan dari yang mga sa kira jasa lahat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami banyak mengucapkan terima kasih dan Yodata Profesor Dr. Marwan Mas SHMH. Beliau lahir di Desa Pondok Tangga, Kecamatan Pondok Tiro, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tanggal 19 November 1959, dan almarhum menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan pendidikan guru agama 4 tahun atau PGA 4 tahun di Bulukumba, dan sekolah pendidikan guru negeri di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dan beliau melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas 45 sampai sekarang tahun 1991. Kemudian almarhum mengabdi sebagai dosen pada alma maternya di Fakultas Hukum Universitas Kosovo sejak tahun 1991 sampai sekarang, dan beliau tamat pendidikan S2 ilmu hukum pidana pada Pusat Sarjana Universitas Hasanuddin tahun 1998, kemudian serta doktor ilmu hukum pidana diselesaikan pada Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin tahun 2005, dan almarhum meraih gelar besar ilmu hukum pidana pada 1 Oktober 2011, dan beliau menulis buku dan mengikuti pertemuan ilmiah baik sebagai peserta maupun narasumber pemateri pada seminar, diskusi publik, dan berkarya di tingkat nasional dan regional. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah, aktif menulis di berbagai media cetak nasional dan online seperti Kompas, Koran Sinda, Media Indonesia, Sinar Harapan, dan Indonesia Tempo. Untuk koran lokal Makassar seperti Tribun Timur, Harian Radar, Cakrawala, Fajar, dan Koran Pedoman. Penulis juga adalah peneliti pelaksana pada jurnal ilmiah hukum Geografia Fakultas Hukum Universitas Kosovo, dan Dewan Penuntun Majalah Hukum Online Fakultas Hukum Universitas Kosovo. Penulis juga menjadi mitra bestari pada jurnal ilmiah Majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan jurnal Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penulis juga adalah guru besar ilmu hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Kosovo, Makassar, Sulawesi Selatan, pada mata kuliah yang diasuh pada program 1 meliputi pengantar ilmu hukum, sosiologi hukum, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia, etika profesi hukum, hukum acara pidana, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pada program pasca sarjana mengasuh mata kuliah teori hukum, sosiologi hukum, hukum konstitusi, dan kelembagaan negara, serta tindak pidana korupsi. Dan dalam bidang organisasi, almarhum tercatat sebagai satu anggota Senat Guru Besar Universitas Kosovo Makassar, dan yang kedua Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Kosovo Makassar, Ketua Ikatan Alumni Universitas Kosovo Makassar pada tahun 2014-2018. Yang ketiga, Dewan Pembina
anti korupsi Komite Sulawesi Selatan 2012 sampai sekarang. Yang keempat, Dewan Pembina Lembaga Penelitian dan Pengkajian Hukum dan Pembangunan LP2AT Sulawesi Selatan. Dan yang kelima, Tim Ahli Pengawasan Peraturan Daerah serta dan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2015 sampai 2017. Itulah tadi tentang biodata almarhum Profesor Dr. Marwan Mas SH. Dan sebelum Pak Kiai menyampaikan ceramah tausiahnya pada malam ketiga ini, kita niatkan bacaan Al-Fatihah kita kepada almarhum Profesor Dr. Marwan Mas SH. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah kita, almarhum diberikan keterangan di alam barzah. Ila hadratin ila khususan almarhum Profesor Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah kita, almarhum diberikan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya lama di sini sering bersama Prof. Bagian Prof berbaur dengan masyarakat. Jadi saya dulunya tidak tahu bahwa beliau ini Prof dengan dia. Kalau saya lihat tidak seperti Prof, tapi ternyata ahli di dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi memang almarhum ini memang sangat baik di mata masyarakat. Jadi kepada Pak Kiai Haji Saifuddin, kami persilahkan dengan hormat untuk menyampaikan ceramah tausiahnya pada malam ketiga ini. Terus biar kelihatan ramai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Subhanallahil azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saat ini Allah kumpulkan kita, hadirkan dan dudukkan kita, sungguh ini adalah merupakan takdir yang baik bagi setiap kita. Kenapa hadirin hadirat yang mulia? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika ada orang duduk dalam majlis, min qaumin yajlisuna fi majlis, dimanapun atau siapapun orang-orang duduk dalam majlis, di sini tidak dikatakan fi masjidin, dalam masjid tidak, tapi fi majlis, artinya berkumpul dalam satu tempat.
yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca ayat Allah seperti tadi Al-Quran dibaca. Summa yatadarasunahu bainahum, setelah itu kemudian tadarus. Tadarus itu maksudnya seperti sekarang ini, berasal dari kata darasa. Tadarus maksudnya di antara mereka kemudian saling mengajarkan satu dengan lainnya. Maknanya kalau ada yang kemudian mengambil untuk ta'lim, untuk memberikan ceramah, maka itu juga sah. Apa kata Nabi? Illa haffat alaihil malaikah, melainkan di tempat tersebut akan berdatangi kemudian para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Haffat, mengelilingi. Bahkan kemudian mereka yajlisuna bainahum, duduk di antara mereka. Kemudian apa yang mereka buat? Dalam riwayat lain yang sama-sama sahih, malaikat tersebut kemudian berdoa untuk mereka yang ada dalam tempat tersebut. Doa mereka, Allahumma ghfirlahu warhamhu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa mereka semuanya dan rahmatilah mereka semua. Ini doa malaikat. Bahkan dalam riwayat lain, di antara mereka kemudian memanggil yang lainnya. Ta'alau ta'alau, hadihi buqyatuhum, hadihi buqyatuhum. Kemari, kemari. Inilah yang kalian cari. Inilah yang kalian cari. Sebagaimana juga kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan rombongan-rombongan malaikat khusus, malaikat sayyahin, yang berkeliling di atas permukaan bumi ini, kampung dunia ini, untuk mencari di mana ada majelis, orang-orang duduk dalam majelis tersebut, mereka membaca ayat Allah, mereka membesarkan Allah. Di mana akan tampak majelis mereka terang benderang sebagaimana tampaknya bintang-bintang di langit. Wa nazalat alaihimus sakinah, kata Nabi, Allah akan berikan sakinah di hati mereka. Wa anzala alaihimur rahmah, Allah akan turunkan rahmatnya buat mereka. Bahkan tidak cukup itu saja. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah sendiri membanggakan mereka yang duduk dalam majlis tersebut di hadapan para malaikat-malaikatnya. Kenapa hadirin? Dulu yang namanya manusia, ketika mau diciptakan, sempat malaikat seolah-olah tidak percaya. Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan buat kerusakan, bertengkar saling bunuh antara mereka? Tapi dia, Allah, lebih mengetahui. Maka begitulah hadirin dinyatakan dalam riwayat hadis yang sahih, begitu Allah melihat hambanya duduk bermajlis, tawajuh hanya ingat kepadanya, membesarkannya, maka ia sebut-sebut nama kita, bahkan nama bapak kita, di antara malaikat yang banyak dari Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ucapkan alhamdulillah, Allah telah dudukkan, sebab almarhum saat ini kita duduk di tempat yang insya Allah ada dalam doa-doa para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kenapa kita harus buat amalan seperti ini? Di antaranya kata ulama, tu'radu akmalul ahya 'alal mauta. Karena amal-amalnya orang yang hidup itu akan dilihat oleh orang yang mati di sana. Wa in ra'awhu hasanan, jika yang dilihat amal kebaikan yang fahamidullah wastabsharu bih, maka mereka yang ada di sana memuji-muji Allah, alhamdulillah ya Allah, dan mereka bergembira, senang. Bahkan tidak cukup itu saja, akan tetapi da'allahu lahum,
mereka berdoa kepada Allah atas sekalian orang-orang yang telah buat amal untuk mereka. Ya Allah, Allahumma hadihim, tetapkan hidayah selamanya atas mereka ya Allah. Tambah rahmatmu kepada mereka ya Allah. Tapi sebaliknya, wa in ra'awhum syai'an, kalau yang dilihat amalan-amalan daripada orang yang hidup, terutama keluarganya ahlul mayyit, buruk, maka mereka katakan, ya Allah, raji' bihim, kembalikanlah mereka ya Allah ke jalan yang benar. Allahumma hdihim, berikan hidayah mereka ya Allah. Ini hadis. Karena yang mati ini kata Nabi, fi qabrihi hal gharib. Orang yang mati ketika tiba di kubur, mereka seperti orang yang tenggelam di dalam lautan yang luas, yang dalam hati gelap, tentu butuh pertolongan. Maka begitulah orang yang ada di dalam kubur saat ini. Yang taghiru dakwah, mereka menunggu doa-doa min ahli baitihi, min qarabatihi, min auladihi, menunggu doa-doa daripada ahli keluarganya, daripada anak-anak mereka. Maka antara orang yang hidup dan yang mati sesungguhnya ada hubungan. Maka senantiasa diingatkan di mana orang-orang tua kita, alhamdulillah, setiap ada orang mati, maka memang disunahkan takziah. Tapi takziah di zaman Nabi bukan seperti ini, Bapak sekalian. Takziah itu ikut berduka cita, berbelasungkawa, kalau perlu datang membantu dan berdoa. Untuk ahlul mayit, untuk mayit sekalian. Itu disunahkan 3 hari mustahab. Tapi orang tua kita diantarkan seperti ini, apa ini? Hadirin yang mulia, ketahuilah bahwa sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika terjadi kerusakan atas umat sejak dahulu, ketika Nabi Adam, Nabi Idris telah meninggalkan umat, datang kerusakan kepada umat, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, Allah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Generasi berganti terjadi kerusakan, maka Allah kirim akhahum Huda, wa ila Ad akhahum Huda, wa ila Thamud akhahum Salihah, wa ila Madyan akhahum Madyan. Sebagaimana kita tahu, ada Nabi Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Shu'aib, Harun, Musa, Yasa, Zulkifli dan selanjutnya. Ini Allah sengaja utus untuk menyelesaikan masalah umat. Sampai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, wa ma arsalnaka kaffatan rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali aku utus untuk seluruh manusia. Aku utus engkau untuk menjadi rahmat bagi seluruh dunia. Tetapi ya Rabb, kami bertanya, kalau engkau utus untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia, tetapi kenapa kenabiannya hanya 23 tahun? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Meninggal usia 63 tahun. Diangkat menjadi Nabi Rasul 40 tahun. Bagaimana selanjutnya? Sementara kehidupan terus berlangsung sampai saat ini. 14-15 abad sudah ditinggalkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana selanjutnya? Hadirin yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan diutus hanya untuk orang Arab saja. Dan bukan untuk sahabat itu saja, tidak. Tapi untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia. Bagaimana maknanya? Kuntum khaira ummah. Kata Allah, ya kalian semua. Qul hadhihi sabili atu ila Allah ala basirah wa man ittaba'ani. Beritahu mereka Muhammad. Maksudnya kalian bertanggung jawab. Maka di antara amal nubuah itu sebagaimana saat ini sebenarnya. Apa itu? Diadakannya taklim oleh orang tua kita. Tidak hanya cukup datang dalam 3 hari ikut bela sungkawa, membantu menghibur ahlul mayit, mendoakan, tidak.
Tetapi orang tua kita di Makassar memberikan tausiah seperti sekarang ini adat yang baik. Walaupun saya maaf, kalau adat saya di Jawa Timur karena saya orang Madura, itu biasanya bukan ceramah. Tapi 7 hari, ya kan, itu adakan tahlilan. Hari ketiga biasanya agak khusus, nyembeli kambing. Kalau hari terakhir ke-7 biasanya nyembeli sapi. Ya, ini kalau ada orang Jawa. Dan itu tradisi. Dan itu baik. Bagaimana baiknya hadirin? Bukan kemudian memberatkan ahlul mayit. Yang misalnya tidak mampu, ya cukup tahlil saja. Cukup kopi, teh, kue seadanya. Yang buat pengorbanan seperti itu karena keluarganya mampu. Keluarga yang jauh kadang datang membantu. Seperti itu. Niatnya, ya tentu amal sedekah yang pahalanya untuk almarhum. Kan baik. Karena dalam saatnya hadirin, yang hidup ketika ditinggalkan, ingat mereka. Apa di awal-awal saat ini. Mereka yang mati hadirin, ya ribuhu mayaksilu. Pada saat mati, dia tahu siapa yang memandikannya. Wa mayaksilu. Siapa yang membungkus mayitnya. Dia melihat. Penglihatannya, pendengarannya lebih tajam daripada kita yang hidup. Itu kalau orang mati. Kalau saat ini kita begitu terbatasnya hadirin. Tapi mereka, wallahi, kata Sayyidina, kata Rasulullah SAW. Omar, ketika Omar bertanya, mereka mati, Rasulullah tidak benar. Mereka sudah jadi bangkai. Omar, antum ma'asma' minhum. Kalian tidak lebih tajam pendengarannya dibanding dengan mereka. Bahkan ketika baru meninggalkan kubur, saat kubur diratakan, mereka pulang. Yasma' qara'ani alihim. Mendengar daripada bunyi langkah kaki kita, bunyi daripada sandal-sandal kita, tajam pendengarannya. Maka begitulah kata Nabi SAW, tu'radu a'malul ahya. Jadi amalan kita yang hidup dilihat oleh mereka. Allah melihat. Bahkan jika amal kita diperuntukkan untuk mereka, doa kita, sedekah kita, atau amal apa saja. Bahkan tadi baca Fatihah, kata jumhur ulama akan sampai. Bahkan ada malaikat khusus ditugaskan senantiasa berdiri di kuburan mereka. Sehingga tidak datang kiriman doa, kiriman amal sedekah. Maka ibaratnya apa hadirin dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya kan, mereka dengan talam-talam terbuat daripada nur. Kemudian mengatakan kepada mereka, ini hadiah. Min akhli, ini ada hadiah daripada keluarga kamu. Bahkan hadirin yang mulia, satu ketika Allah izinkan datang dalam menengok daripada keluarga mereka. Bahkan dia umumnya bihita ibu yutihim dalam satu hadis. Berdiri di depan pintu mereka. Yunaduna bisautin hadis. Lihat dengan suara gemelas. Wahai anak yang ada di dalam rumah. Mereka turun nanti. Adakah kalian mengingatku? Aina kuntu di mana saya sekarang? Tahukah kalian? Hadirin yang mulia, tidak ada. Ini katanya, kata Nabi SAW, orang yang paling bergembira dibanding dengan gembiranya dia, manakala melihat keluarganya pada berdoa dan buat amal kebaikan. Ini hadirin. Maka sebenarnya maksud daripada dihadirkannya penceramah ustadz ya untuk taklim. Dan memang kerja kenabian harus berlanjut hadirin. Orang yang senantiasa datang ke tok pintu, datang ke lorong-lorong, datang ke berbagai negeri, ke pinggir pantai, ke pinggir semuanya didatangi. Mestinya tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena seperti itulah kerusakan ketika datang kepada umat. Allah kirim Nabi. Bukankah kata Allah, laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Cerita daripada para nabi, di dalamnya ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Bagaimana kerusakan tidak akan pernah selesai dengan kekuasaan dan kekayaan. Dengan perbaikan politik, perbaikan ekonomi, itu satu keniscayaan. Tetapi solusi yang sesungguhnya bukan itu.
jika kita belajar daripada apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran? Jawabannya, ajak umat kembali kepada Allah. Orang-orang yang beriman, tubu ilallah. Cepat-cepat kalian tobat kepada Allah. Qabla antamutu, kata Nabi. Sebelum datang kematian. Kenapa? Karena kehidupan dunia amatlah singkat. Hati-hati. Yang namanya kehatian bisa saja, kata Nabi. Ya, tiba-tiba. Jika kita dalam alhamdulillah. Kita ada hati dalam kemaksiatan. Sedang mengikuti keinginan-keinginan nafsu kita hadirin. Kemudian kematian datang. Bagaimana hadirin? Bukankah Allah sudah katakan orang yang mati, bahkan yang mau mati dia minta, ya Allah, kalau bisa tunda, kalau bisa kembalikan lagi ke dunia. Mau apa kamu kembali ke dunia? La'ali amalu salih. Saya akan buat amal saleh. Saya punya simpanan, mau saya infakkan, sudah tidak bisa. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu saat nanti orang-orang yang beriman, siapa mereka? Setiap kita hari ini hadirin, setiap kita hari ini punya bapak punya bapak, kakek namanya, punya bapak lagi buyut namanya. Itu usul dalam bahasa agama, usul. Kemudian setiap kita, sebagian tidak pasti punya anak hadirin. Itu namanya furu, cucu, cicit. Tahu tidak, kata Allah, mereka yang beriman ini hadirin, satu dengan lainnya, alhamdulillah tahun. Aku akan pertemukan mereka satu dengan yang lain. Dan itu sahabat setiap kita. Di dunia kita menyayangi anak kita. Di dunia kita sayang terhadap bapak kita. Bagaimana kalau di akhirat ya Rabb? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu saat wallahi akan ada orang yang Allah angkat derajatnya. Inna Allah la yarfa'u darajat lis-salih. Ada orang diangkat derajatnya. Maka ketika dia lihat hadirin surga yang begitu indah, tidak pantas untuknya. Maka dia bertanya, ini jawab, apakah ini untuk saya? Siapa saya? Maka terdengarlah kemudian jawaban, memang itu untuk kamu. Kenapa? Bistighfari waladika lak. Semua itu sebab istighfarnya daripada anak kamu untuk kamu. Maka orang yang mati memang pantas. Kalau kita mau terus doakan mereka, buat ampun mereka, buat pengampunan istighfar untuk mereka, maka tidak menutup kemungkinan satu ketika. Walaupun mereka tidak membayar amalannya sebagaimana anak-anak mereka, tapi sebab keberkahan doa-doa anak mereka, Allah kumpulkan dan samakan derajatnya. Apakah itu saja? Tidak. Ibnu Katsir dalam mentafsirkan penjelasan daripada ini surat At-Tur hadirin. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Saya juga jelaskan satu riwayat yang sahih. Bahwasanya satu ketika hadirin, seseorang dimasukkan ke dalam surga. Idza dakhala ar-rajul ilal jannah, seorang laki-laki masuk ke dalam surga. Masalahnya kemudian dia banyak tanya. Siapa yang ditanya? Ta'ala an abawaihi. Dia tanya, kedua orang tuaku di mana? Ta'ala an zaujatihi. Tidak cukup itu. Istrinya pun ditanya. Tidak cukup itu. Ila auladi. Di mana anak-anakku? Yang kan? Maka dikatakan, hulam ya belum derajat tuh beralak. Tidak sampai derajat amalnya dengan kamu. Hadirin yang mulia, apa kemudian? Ternyata hadirin, orang ini menjawab, amal tuli walahum. Bukankah saya beramal untukku dan untuk mereka juga ya Rab? Akhirnya apa? Umiru bi'ilhaqihim. Malaikat pun diperintahkan untuk kemudian menyamakan derajat mereka atasnya hadirin.
Artinya seorang kakek, ya, ini usul hadirin, dia bisa saja menolong daripada cucu-cucu dunianya. Tapi sebaliknya juga seorang anak, seorang cucu bisa menolong daripada bapak, kakek-kakek. Maka hadirin yang mulia, kita jangan sia-siakan hidup yang sebentar. Sebenarnya di dunia ini sebentar sekali hadirin. Bahkan orang yang hikmah, dia gambarkan kalau mau tahu, gambarannya kita di dunia ini dengan dunia ini, itu sama halnya dengan seorang pencari kayu di hutan, satu ketika dikejar harimau, dia kemudian lari, terperosok jatuh ke dalam sumur. Di dalam sumur ada banyak ular, untung dia berpegangan dengan akar-akar daripada pohon yang ada di sumur tersebut. Alhamdulillah selamat, tapi bahaya mengancam. Kalau dia naik, di atas ada harimau. Kalau dia terjatuh, bahaya, di bawah ada ular hadirin. Bagaimana ini? Sementara hadirin ada tikus, warnanya hitam, warnanya putih, dia senantiasa menggigit daripada akar-akar pohon yang menjadi pegangan hadirin. Yang sementara dia selamat. Dalam kondisi ketakutan, kehausan, kelaparan, jatuhlah daripada sela-sela pohon hadirin, tetesan-tetesan madu, sehingga membuat dia menikmatinya hadirin. Terasa nikmat. Seberapa lama? Maka kata ulama yang beri tamsil seperti ini hadirin, seberapa lama? Sebenarnya hadirin itu harimau adalah malaikat maut yang setiap saat mengejar kita. Hanya nunggu ajal saja. Sementara ular-ular itu diibaratkan dengan apa yang ada dalam barzah hadirin. Di kubur sana hadirin, bisa saja dua kemungkinan. Dia bisa saja raudhah min riyadhil jinan, menjadi taman daripada taman-taman surga Allah. Tapi bagaimana kalau dia adalah hufra min huffarin niran, tempat siksaan hadirin. Naudzubillahi min dzalik. Ketakutan kita. Sementara hadirin bagaimana selamat? Mau selamat. Sebentar lagi jatuh katanya hadirin. Rupanya tikus putih, tikus hitam, dia gigit terus ini akar pohon. Maksudnya siang dan malam. Siang itu tikus putih, malam itu adalah tikus hitam hadirin. Terus berlalu, menggerogoti daripada umur kita bertambah, tapi maknanya berkurang. Perjalanan kita jauh, tapi semakin dekat hadirin. Inilah dunia yang tidak lama pasti kita tinggalkan. Wala tagurrannakumul hayatud dunya. Orang-orang yang beriman, jangan sampai kehidupan dunia menipu kita semua. Wala darul akhirah lahiyal hayawan. Yang namanya hidup bukan di dunia ini, hidup yang sesungguhnya nanti di akhirat. Wallahi satu saat nanti kita minta kepada Allah, ini kata Allah. Berdasarkan pada hadis, ada di antara kita ya Allah kembalikan ke dunia mau apa? Rupanya cuma mau ucapkan subhanallah satu kali. Kenapa? Di sana nampak tahu dan yakin bahwa ucapan subhanallah satu kali khairun minat dunia wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kita tahu yang namanya Nabi Sulaiman adalah Nabi yang Allah berikan kekayaan. Bahkan semua tunduk di belakangnya. Suatu ketika berjalan-jalan, kemudian ia dikatakan angin. Diperjalankan di atas udara hadirin. Sementara para manusia, jin, semuanya ada hadirin. Maka ada seorang hamba. Dia ucapkan subhanallah melihat semua itu. Tapi Nabi Sulaiman mendengar dan berkata, wallahi, mangkala siapapun dia ucapkan satu kali subhanallah, akbar wa ajal, lebih besar, lebih agung daripada Sulaiman dan seluruh apa yang dimiliki. Oleh karenanya hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada maksud daripada ketika seorang ustadz diundang ceramah untuk hanya sekedar ingat mengingatkan.
Karena ini ada bagian daripada amal nubuwah. Amal nubuwah selanjutnya adalah tazkiyatun nufus. Perbaikan akan datang kepada umat, bukan hadirnya pemimpin, bukan kemudian perekonomiannya orang kaya-kaya. Itu sudah terjadi pada kaum Samud, pada negeri-negeri yang ada katanya dipimpin oleh Fir'aun. Tapi apakah bahagia? Tidak, hadirin. Kebahagiaan sudah menjadi ketetapan Allah saat dimana iman amal mereka benar. Jadi bagaimana? Tazkiyatun nufus, ini yang terakhir. Apa tazkiyatun nufus? Sebagaimana yang difirmankan Allah, qad afalaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Bagaimana cara membersihkan diri, hadirin? Minimal, hadirin, setiap saat siang malam jangan lupa kita senantiasa pikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhiru min dzikri hadimil lazzat, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Ya Rasulullah, iman bisa rusak, ya. Perbaharui selalu. Bagaimana caranya? Kaifa nujaddidu imana? Jawabnya, akhiru min qauli la ilaha illallah. Jika senantiasa keluar dari lisan kita la ilaha illallah fi lailina wa naharina, dalam malam dan siang kita, takunu hayatuna wa mamatuna khairan, maka kita akan sukses dunia akhirat. Bahkan kita syarif indallah, kita akan mulia di sisi Allah, di mana Allah akan ampuni dosa-dosa kita, walau kanat misla zabadil bahri, bahkan mungkin dosa kita sebanyak buih di lautan. Ucapkan senantiasa la ilaha illallah, ini kalimat nahiya alaiha, kita hendaknya hidup di atasnya, wa namutu alaiha, kita mati di atasnya, dan nub'atsu biha, dan kelak kita berharap dibangkitkan juga dengan kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufiknya kepada kita sampai akhir hayat kematian kita kelak terucap kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena ada jaminan. Man qala fi akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Andaikan terucap ini kalimat, siapapun mereka, siapapun kita, Allah tidak peduli dosa-dosa mereka yang dibuatnya, tapi pasti sebabnya Allah akan masukkan ke dalam surga. Dulu hadirin, ada mursyid senantiasa membimbing kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hari ini agak langka yang seperti itu, tapi saat ini saya mengingatkan, biasakan selalu la ilaha illallah, karena itulah cara memasukkan kebesaran Allah di hati kita. Dan tahu tidak, hadirin, kata ulama, ma ya'lifuhul insan fi hayatihi, apa yang mengusui hatinya dalam kehidupannya, Allah akan diingatnya pada saat detik-detik kematiannya. Senantiasalah zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah akan berikan hidayah kepada setiap kita. Semoga Allah terima daripada amal-amal almarhum, dan Allah ampuni seluruh dosa-dosa. Di sana semoga almarhum berjumpa dengan teman-temannya. Bukankah menurut berita di kubur mereka akan berjumpa dengan teman-teman mereka? Yatazawaruna bainahum, saling kunjung mengunjungi. Bahkan yatasaaluna bainahum, saling bertanya, bagaimana si fulan, bagaimana si fulan. Semoga almarhum selamat, dan kita mungkin baca Al-Fatihah satu kali lagi. Untuk siapa? Khusus untuk almarhum. Untuk siapa lagi? Untuk keluarga kita yang mendahului kita, bapak, ibu, kakek, nenek. Waliman ahabba wa ahsana ilaina, mereka yang cinta dulunya kepada kita, mereka yang senantiasa berbuat baik kepada kita. Walijami ashabil huquqil wajibati alaina, siapapun mereka, dan kita wajib untuk membalas kebaikan mereka. Waliman usana biddu'a, kita kirimkan sekarang Al-Fatihah, karena tidak setiap saat kita ada kesempatan. Dan satu saat nanti Bapak sekalian, boleh jadi kita terheran-heran, kenapa Allah perjumpakan kembali di akhirat. Rupanya saat kita baca Al-Fatihah, rupanya saat menahan diri takbir seperti sekarang ini, saat itulah Allah ampuni dosa-dosa kita. Betapa gembiranya. Tidak ada yang sia-sia. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kata Allah. Tidak akan ada sedikit pun amal kalian yang dikurangi. Tidak akan ada sedikit pun yang terzalimi.
Kullu imrin bima kasaba rahin, dan setiap orang akan ada kaitan satu dengan yang lainnya. Ada keterikatan. Semoga Allah perjumpakan hari ini saat ini. Tapi suatu saat mudah-mudahan setiap kita saling tolong, saling manggil. Panggil saya jika saya misalnya mau dihantar ke tempat yang salah. Begitu pula sebaliknya. Seperti itulah maksudnya ketika orang beriman berkumpul dalam satu masjid agar mereka saling mengenal dan saling ada kedekatan. Inilah hilang daripada ini umat. Maka jawaban daripada seluruh kerusakan, jangan cari yang lain. Kembali kepada Allah. Hidupkan taklim di mana-mana dan senantiasa dikirkan la ilaha illallah, maka hati kita akan terang dan senantiasa bersyukur dengan apa yang ada dan selalu bersabar dengan keadaan yang Allah datangkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekali insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع أصحاب الحقوق الواجبات علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى هذا المرحوم يا الله اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وتقبل عن حسناته وكفر عن سيئاته برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا وله والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا الا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian ceramah saya yang dibawakan oleh guru kita Kiai Haji Saifuddin, dan kami banyak ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kiai kita bisa amalkan setelah kita keluar dari tempat ini. Dan kepada jamaah, baik bapak-bapak dan ibu-ibu atau adik-adik sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya untuk mendengarkan ceramah tausiah pada malam ketiga ini atas meninggalnya Profesor Dr. Marwan Mas Usaha Ilham. Jadi kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.